Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, pendengar Dakta dimanapun berada sore hari ini, berbahagia sekali saya Haji Acep Basuni ditemani Mas Toto Wahyudi yang selalu setia menemani Anda di ruang dengar di 107 FM Dakta yang kita cintai. Tentu kami mengucapkan selamat mengikuti bagi saudara yang sudah dan sedang berkumpul bersama keluarga. Semoga Anda berbahagia selalu. Bagi saudara yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga Anda selamat sampai tujuan. Bagi saudara yang masih berada di tempat tugas, semoga Anda sukses selalu dan ada dalam berkah Allah. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, di sore ini kajian kita sebagai tafsir tahlili dari melanjut surat An-Nisa surat keempat ayat 35 dan 36 berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Kita baca terjemah terlebih dahulu, rekan Dakta. Jika kamu para wali yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan perdamaian, islah, maka niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lalu ayat berikutnya 36, sembahlah Allah dan jangan kamu
mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib dan kerabat, anak-anak yatim, serta orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat ini pesannya kepada pasangan yang dikhawatirkan di antara kedua itu terjadi perselisihan, terjadi persengketaan. Si kokok itu adalah kekhawatiran persengketaan bainihima, di antara suami dan istri. Jadi ini kategori NTCR, nikah, talak, cerai dan rujuk. Ini bagiannya ini adalah di pengadilan. Jadi pengadilan tidak ujug-ujug ketika mendapatkan sebuah pengaduan dari pasangan suami istri, itu lalu mereka menceraikan atau mungkin nyuruh bercerai. Ini tidak boleh, ya. Terjadi kedua belah pasang suami istri yang karena persoalan dalam kehidupan rumah tangganya lalu menyebabkan keretakan. Jangankan sampai terjadi. Nah, maka sejatinya terlebih dahulu adalah didamaikan. Jadi nggak boleh kemudian lalu diponis, dihukum untuk ya sudah kami cerai saja melalui pengadilan. Nggak bisa. Tapi diberikan nasihat, didamaikan agar tidak terjadi perceraian. Ya, kalau dalam sebuah rumah tangga biasa itu keributan terjadi di kalangan pasangan suami dan istri. Nah, ini ada etikanya. Maka di sini etikanya adalah fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakamam min ahliha. Maka utus seorang juru damai dari keluarga laki-laki seorang, lalu juru damai dari keluarga perempuan satu orang. Jadi masing-masing supaya adil, mereka mengutus seorang juru damai untuk agar tidak terjadi perceraian. 2 dari laki-laki, 1 dari perempuan, 1. Jadi 2 itu adalah hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Juru damai, hakim baik dari laki-laki maupun hakim dari perempuan, agar tidak terjadi perceraian, agar tidak terjadi ini. Jadi kalau kemudian dipanas-panasin, ayo deh. Nah, ini nggak ada itu dalam kamus, ya. NTCR, nikah, talak, cerai dan rujuk, nggak ada itu. Jadi harus terlebih dahulu di antara keduanya diberikan nasihat. Ya, panggil, dinasehatin. Ya, jika dimungkinkan Anda berdamai di hadapan, dan saya sebagai saksi, saya yang mendamaikan, saya dari pihak laki-laki dan aku dari pihak perempuan. Jadi dua-duanya datang. Hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha.
Jadi nggak boleh sebelah pihak. Ya, ini aturan. Nah, iyurida islahiha, jika mereka berkehendak perdamai di antara suami dan istri, mereka ingin nyatu kembali, maka yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah ketika dia ada keinginan untuk kembali berdamai, kembali menjadi harmonis, untuk tidak terjadi sebuah perceraian, maka pasti dan Allah dijamin untuk menyepakati, mengikuti apa yang dia kehendaki. Jadi memang kan kemarin etika bagaimana ketika lanjutan dari ayat 34 itu. Di sini ada seorang perempuan yang nusuz. Ini etika. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan perempuan-perempuan yang dikhawatirkan, ditakutkan terjadi nusuz, marah, ngambek, maka etikanya perempuan itu fa'idhuhunna, diberikan nasihat. Ya, jangan nggak boleh terjadi. Ya, saling memaafkan di antara mereka. Itu kalau kita melihat gelagat si perempuan itu marah. Ini ketika masih keadaan benar. Ya. Lalu tahapan pertama diberikan nasihat si perempuan atau si istri tersebut oleh sang suami. Lalu berikutnya ketika dinasihati pun tidak mempan, untuk terus malah emosi, malah nggak karu-karuan, malah menjadi-jadi amarahnya, maka tahapan kedua, wahjuruhunna fil madaji. Ini yang kemarin di ayat 34 sebelum ayat ini. Itu apa makna wahjuruhunna fil madaji? Ini artinya hindarkan tempat tidur. Jadi kalau si istri itu di atas, kita tinggalkan, di bawah kita jauhi. Ini tata caranya. Ya, dia turun ke bawah, naik lagi suami kita ke ranjang, ngikutin keranjang, naik lagi, turun lagi kita. Nah kalau sudah naik turun, nah itu pasti ada maunya. Jadi insya Allah tidak akan amarah lagi. Jadi yang justru terjadi amarah berkelanjutan ketika seorang istri amarah dibiarkan terus, tanpa ada teguran, tanpa ada nasihat, tanpa ada tahapan-tahapan berikutnya, yakni dengan menghindari tempat tidurnya. Ini seringkali menjadi-jadi itu baik seorang istri maupun seorang suami. Karena itu perlu sebuah pengertian dari seorang suami ketika amarah. Apa yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan? Seorang perempuan amarah kepada seorang suami, seorang laki-laki suami juga harus memperhatikan apa keinginan seorang perempuan. Maka di sini harus sama-sama saling pengertian, sama-sama saling mengerti. Dua pasangan baru akan terjadi pasangan yang harmonis. Tapi kalau di antara kedua mereka itu adalah masing-masing mengedepankan ego mereka berdua, maka ini sangat-sangat mungkin celah untuk amarah muncul, kan sangat mungkin. Bahkan sampai ke tingkat tertentu, setelah amarah pun juga tidak terhindar dan ditolerir, kemudian sampai kepada perceraian. Lah, jadi ternyata Islam ini sedemikian tahapan untuk ketika dia menghadapi seorang istri marah, itu maka luar biasa selektif. Jadi faidu, beri nasihat. Tahapan pertama,
lalu wahjuruhunna fil madaji, lalu hindarkan tempat tidurnya, dan bahkan yang terakhir wadribuhunna, maka pukul. Kalau dalam keterangan tafsir di sini adalah pukulan yang tidak membuat dia ghairu mubarrahin, pukulan yang tidak membuat dia tatu atau parah sehingga menyebabkan itu cacat seorang istri kemudian karena dipukul oleh seorang suami. Nah, jangan itu terjadi. Jadi maksud di antara wadribuhunna adalah merupakan pukulan seorang suami mendidik kepada seorang istri yang sedang amarah. Karena tadi dinasehati nggak ada perubahan, dihindarkan tidur tempat tidurnya juga masih, dan setelah dipukul pun juga masih. Nah, ini baru kemudian ada solusi di antara keduanya. Apakah ini, karena kan tidak mungkin akan terus menerus dipukuli, akan terus menerus dihantam, ya, apalagi nanti akan ada pukulan yang kelewat, boleh jadi membuat dia luka. Ini hindarkan. Nah, lalu karenanya fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika seorang istri sudah nurut, sudah kembali biasa, baik, dengan tidak terjadi adalah jalan bagaimana untuk dia amarah kembali, muncul lagi emosi, tidak terjadi. Jangan kalian sebagai seorang suami la tabgu alaihinna sabila. Jadi kita berarti berkewajiban lebih-lebih di antara keduanya, bukan hanya seorang laki-laki. Apa ini yang menyebabkan terjadinya amarah begitu hebat di kalangan di antara suami dan istri? Karena masing-masing di antara keduanya kan harus memahami bagaimana karakter istri, bagaimana pula karakter suami. Yang itu adalah ketika sama-sama saling memahami, insya Allah nggak bakal terjadi hal yang demikian itu. Yang justru sering terjadi karena tidak memahami kekurangan di antara suami, tidak memahami kekurangan istri, juga sebaliknya rekan dakta. Lalu dilanjut ayat ini tadi. Nah, ketika ada gelagat ini ternyata adalah sampai pada bahaya, sampai kepada nanti perceraian, maka kita tidak boleh sendiri. Tidak boleh sendiri. Maka setelah tadi 3 tahap dilakukan, berikutnya adalah harus di antara kedua belah pihak. Yang satu dari pihak laki-laki dan yang kedua adalah dari pihak perempuan. Wab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Untuk apa fungsi mereka? Adalah untuk islaha, untuk mendamaikan di antara keduanya, yakni suami dan istri. Ada apa? Terus ya, supaya paham mereka. Jika mungkin jangan sampai terjadi perceraian. Apalagi setelah tadi tahapannya yang ini adalah merupakan tahapan terakhir rekan dakta. Setelah tadi ya nasihati, setelah itu hindarkan tempat tidur, lalu kemudian pukul jika dimungkinkan, tetapi pukulnya tidak dengan keras yang mengakibatkan dia luka. Lalu berikutnya ternyata sampai pada tahapan sangat berat, artinya harus bercerai. Karena dalam Islam ya, perceraian itu memang sungguh pun haram dan dibolehkan oleh Allah, tetapi ini hal yang paling dibenci oleh Allah. Maka upaya-upaya tadi, dari mulai dia memberi nasihat, kemudian dia menghindarkan tempat tidur, kemudian dia memukul anggota tubuhnya seorang istri, itu adalah merupakan tahapan untuk tidak semudah seorang laki-laki dalam sebuah rumah tangga terjadi perceraian. Karena cerai memang betul halal, tetapi
cerai itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keterangan dalam hadis, abghadul halali indallahi at-talaq. Ya, yang paling dibenci oleh Allah dari barang halal itu adalah tolak. Maka ketika ini akan terjadi benih-benih perceraian, shiqaqa bainihima, mulai dari tadi tahapan yang sangat luar biasa ketatnya sampai kepada ketika memang sulit untuk didamaikan, maka silahkan di antara keduanya. Tapi ini masih ketika yurida islaha, ketika mereka di antara keduanya ingin untuk berdamai. Jadi di antara keduanya itu adalah mendamaikan akan pasangan suami istri. Kemudian ketika terjadi itu adalah yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah bakal menyepakati di antara mereka keduanya. Maka ini Islam memandang bahwa ketika keretakan terjadi di dalam sebuah rumah tangga, ini memang hal yang rumit, ya, karena tahapan-tahapannya tadi sangat luar biasa, rumit, ya, bahkan sampai masih karena dijaganya. Ketika terjadi pun tahapan terakhir shiqaqa bainahuma, maka tetap harus terjadi adalah fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Di antara mereka harus ada siapa yang akan menaungi hukum, ya, sebagai ahli, dan siapa pula sebagai hakim yang akan mendamaikan dari ahli seorang perempuan. Keduanya harus hadir ketika dia menghendaki agar terjadi perdamaian di antara keduanya. Lalu berikutnya wa'budullah. Ini tadi setelah selesai itu closing di dalam surat An-Nisa tentang pembahasan mulai dari bagaimana itu hukum berpoligami, kemudian seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin daripada perempuan, termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang boleh dinikahi itu terjadi di ayat sebelumnya. Berikutnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Rekan dakta yang dirahmati Allah, yang artinya sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku bihi syai'a. Jadi beribadah kepada Allah, jangan kemudian mensyirikkan. Allah itu adalah esa dan kita harus mengesahkannya. Maka dalam Islam, pandangan tentang ilmu tauhid itu adalah merupakan ilmu usul, ilmu yang paling mendasar di antara ilmu-ilmu lain yang ada di dalam Islam. Nah, maka disebutlah ilmu usul. Maka untuk apa? Ya tentu adalah mengetahui tentang bagaimana tata cara, entah itu sifat Allah. Karena bagaimana mungkin untuk kita beribadah secara khusyuk kepada Allah tanpa lebih dulu mengenali tentang sifat-sifat Allah. Maka di dalam akidah Asy'ariyah bahwa umat Islam di awal-awal itu diharuskan untuk memahami bahkan menghafal bagaimana sifat-sifat Allah yang ada di dalam dirinya adalah sifat wujud. Ada juga dengan berikutnya adalah sifat yang mustahil dengan dirinya. Ada juga yang mustahil bagi Nabi, itu adalah 4. Ada juga yang mustahil bagi Nabi, juga sama 4. Ada 1 arad basyariyah, dan lalu berikutnya yang 1 adalah itu adalah bagaimana Rasul memiliki sifat kemanusiaan. Dalam sifat 20 Allah mensifati dirinya, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatu li hawadisi. Lalu berikutnya dengan sifat
yang menjadi perlawanan. Wujud artinya adam, lawannya tidak ada. Wujud itu berikutnya. Baqa lawannya kekal atau papana, itu adalah terjadi. Maka yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang muhalnya 1, lalu yang wajib bagi Rasul adalah 4, yang mustahil bagi Rasul juga 4, lalu adalah hal yang mungkin, yakni disebut dengan arad basyariyah, sifat kemanusiaan yang ada dan terjadi bagi Nabi Muhammad, tetapi tanpa mengurangi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jumlahnya menjadi 50 aqaid itu sebagai dasar, dan itulah disebut di dalam bagian ilmu usul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Maka kalau kita dulu saat kita masih kecil, selalu kita mendengar waktu-waktu sebelum maghrib selalu digunakan untuk membaca daripada akidah, yakni 50 aqaid tadi, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Lalu yang mustahil bagi Allah, lalu yang wajib bagi Nabi dan Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang satu adalah al-arad al-basyariyah. Ini 50 aqaid yang terjadi di kalangan umat Islam di awal-awal. Nah, jadi bagaimana dia akan beribadah kepada Allah tanpa kita mengerti tentang keesaannya, tentang sifat-sifatnya, baik yang wajib maupun yang muhal. Sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil pula baginya. Sifat yang arad basyariyah, yang sebuah kemanusiaan yang dalam dirinya, rekan dakta yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan ilmu yang paling mendasar bagi umat Islam dan kaum muslimin untuk diketahui. Lah dulu anak-anak kita ketika mereka mengkaji, di mana sebelum maghrib mereka menunggu sholat maghrib secara berjamaah, maka saat ini jarang terdengar di mana-mana masjid anak-anak kita untuk melakukan bacaan akidah. Akidah ini sangat jarang, rekan dakta. Dan ini adalah perubahan yang terjadi di kalangan anak-anak muda saat ini. Nah, maka rekan dakta, Allah berpesan di sini, kamu harus beribadah hanya kepada Allah. Tauhid hanya kepada Allah. Maka kita dalam ilmu tauhid kan kita sama tentang keesaan Allah, yang kita ikuti, yang kita kaji, yang kita dalami. Ini adalah sifatnya umum dan bersama. Beda dengan sifat-sifat yang furu. Ada usul, ilmu adalah akidah, ilmu adalah tentang keyakinan, ilmu yang paling mendalam tentang sifat-sifat Allah. Dan berikutnya adalah ilmu adalah fikih. Fikih itu adalah syariat. Fikih itu syariat, di mana syariat itu adalah diantara yang kita pegang bagaimana tentang fikih solat, fikih saum yang sebentar lagi rekan dakta. Itu semua fikih. Fikih haji, fikih zakat, itu banyak macam. Tapi ketika kita bicara usul ilmu tauhid hanya satu, maka kita bersatu dalam akidah dan tauhid, tetapi kita bertoleransi dalam fikih. Tapi dalam fikih bertoleransi, sehingga dimaksudkan ketika ada terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, mungkin ini pahamnya A, mungkin B, mungkin C, itu terjadi di kalangan masyarakat. Ini tidak persoalan ketika kita memahami bahwa hanya wujud Allah lah yang kita yakini dengan ilmu keesaannya, yakni ilmu tauhid. Tapi sementara dalam ilmu fikih kita bertoleransi. Kita artinya welcome siapapun berbeda pandangan di antara fikihnya ketika atau saat masih ada dalam koridor dalil-dalil yang memang dibenarkan. Berbeda dengan tauhid, berbeda dengan ilmu usul, dia Allahul Wahid Al-Qahar,
Al-Wahhab, Al-Ahad, dan seterusnya sifat-sifat Allah yang sejumlah begitu banyak sampai 99 asma nama, maka itu adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang usul Allah. Lalu diantara kita wabil walidaini ihsana, jangan kemudian mensyirikkan kepada sesuatu selain Allah, dan kita harus berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menyembah Allah, bukan hanya dilarang mensyirikkan terhadapnya, tetapi juga kita diwajibkan dan dianjurkan untuk berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Maka di sini ada kalimat yang terbuang, ay ahsinu, wajib kita berbuat baik kepada siapa? Bil walidaini, dengan ibu dan bapak. Ihsana, dengan baik. Islam sangat luar biasa, menghargai ibu, menghargai bapak. Bagaimana kalau saat ini sangat luar biasa orang-orang sudah begitu beraninya terhadap orang tua. Ada yang dipukul, bahkan ada yang dibunuh. Ada, rekan dakta. Ini orang yang Masya Allah tidak mengerti bagaimana keberadaan orang tua. Sementara di dalam Al-Quran, berbuat baiklah kalian di antara mereka keduanya. Lalu wabil qurba, dan di antara karib dan di antara kerabat. Kita tidak cukup dengan kepada ibu dan bapak tok, pada ayah dan ibu tok, tetapi juga kita memiliki saudara. Itulah disebut bidzil qurba. Ada kakak, ada adik, ada macam-macam saudara-saudara kita. Ada yang sekandung, ada yang dekat, ada yang jauh. Itu kategori adalah qurba yang kita juga harus dan dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik. Ay ahsinu lil walidain wal aqrabin dalam ayat yang lain. Wadil qurba wal yatama, dan anak-anak yatim. Ini juga bagian di antara komponen yang dianjurkan untuk kita berbuat baik. Selain kepada kedua orang tua, juga kepada karib dan kerabat, juga kepada yatama, orang-orang yatim atau anak-anak yatim. Ini juga dianjurkan. Bahkan di ayat lain, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu melihat bagaimana dan siapa para pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka adalah yang menyia-nyiakan anak-anak yatim. Nah, maka berbahagialah orang sebagaimana Rasulullah, aku dan orang-orang yang menanggung anak-anak yatim, yang ketika dia di dunia, maka kata Rasul, aku akan bersamanya nanti di dalam syurga Jannatun Naim. Ini Rasulullah katakan, Rasulullah sampaikan. Maka berbahagia orang-orang yang memiliki tanggungan, entah itu secara kelembagaan. Yang penting, yang jangan sampai kemudian yang dijadikan sasarannya itu adalah yatim, tetapi ini yang tidak boleh. Tetapi yatimnya malah justru dibiarkan, malah yatimnya tidak terurus. Maka yang punyanya makan dengan daging dan enak, dengan mobil yang bagus, bahkan anak-anak yatimnya enggak terurus, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ketika kita memang betul-betul normal untuk yatim semata-mata, Rasul juga sudah janji, sudah jamin nanti orang yang bertanggung jawab dengan yatim, wa kafilul yatim kahataini fil jannah, ia akan bersamaku dengan Rasul di dalam surga Jannatun Naim. Wal yatama, lalu rekan dakta yang dirahmati Allah, siapa juga yang kemudian dianjurkan untuk selalu berbuat baik? Wal masakin, orang-orang yang miskin. Ini sudah jadi bahasa Quran, masakin. Lil fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang menjadi sasaran untuk kita berbuat baik. Ternyata Masya Allah, urutan dan tahafannya sangat luar biasa banyak. Bukan hanya kepada ibu dan bapak untuk kita berbuat baik, kita juga dianjurkan untuk kita punya saudara, kerabat, baik yang dekat, ya pun yang jauh. Karena di sini wal jaril zil kurba wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Jalil kurba adalah tetangga yang dekat. Tetangga yang jauh juga kita urus, kita openi, kita sangoni.
ketika kita ada rezeki, ada bantuan. Apalagi saat ini sedang luar biasa. Negara kita sedang berduka ketika saudara-saudara kita di 3 provinsi, ada di ujung Sumatera sana, Masya Allah, sedang terkena musibah. Maka itu adalah bagian dari ajaran Al-Quran. Mereka adalah juga saudara-saudara kita, saudara yang jauh, jaril junubi, saudara kita yang jauh, tetangga kita yang jauh, jaril kurba, tetangga kita yang dekat. Itu adalah kebajikan yang dianjurkan oleh Allah di dalam ayat ini terlebih. Maka sebagai realisasinya bagaimana ketika kita dalam sebuah tubuh sakit satu, maka sakit semua, kita memberikan bantuan kepada mereka. Akan musibah yang terjadi di Sumatera sana, di Aceh, rekan dakta, sebagai bukti manifestasi realisasi dari ayat ini, kita berbuat baik. Wabil walidaini ihsana wadzil kurba wal yatama wal masakin wal jari dzil kurba wal jaril junubi. Itu adalah merupakan tahapan yang dianjurkan di dalam ayat ini untuk senantiasa kita berbuat baik. Wassahibi bil jambi, dan sahabat juga yang jauh, karib kerabat, sahabat tetangga yang dekat maupun yang jauh. Bahkan di sini ada wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sabilillah. Itu adalah termasuk hal yang harus dan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita berbuat baik kepada mereka. Auma malakat aimanikum, apa yang engkau miliki baik dari hamba-hamba sahaya. Kalau di sini mungkin saja kita punya bujang, kita punya pembantu. Ya, malakat aimanukum, kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Jadi yang kita berbuat baik tidak hanya sekedar kedua orang tua, tetapi juga adalah karib, baik yang dekat maupun yang jauh, orang-orang yang yatim, orang-orang yang miskin, tetangga-tetangga dekat maupun tetangga yang jauh, bahkan termasuk sahaya, hamba sahaya yang ia miliki juga harus berbuat baik. Kalau kita punya adalah seorang pembantu, dan yang termasuk terakhir wabnis sabil, yang di dalam ayat ini adalah merupakan yang kesekian untuk dia berbuat baik kepadanya, sehingga kita disebut dengan rangkaian ayat pertama ibadah ke Allah, kemudian tidak melakukan kesyirikan. Itu adalah merupakan paralel perintah Allah yang harus kita lakukan, dan kita tidak boleh separuh-separuh kita beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, tetapi dengan orang tua kita berbuat tidak baik, dengan tetangga juga demikian, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini adalah hal yang dilarang oleh Islam dan terutama oleh ayat ini. Nah, ini artinya menunjukkan kebersamaan di dalam Islam. Bahkan yang paling terakhir sebagai closing, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah adalah tidak mencintai orang-orang yang keadaan sombong dan takabur, rekan dakta. Kesimpulan dari ayat ini memang tadi closing itu terkait dengan seorang istri yang nusuz, dan kemudian yang kedua berikutnya adalah tentang kita harus beribadah dan menyembah Allah. Jangan kemudian kita melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya, berbuat baik kita kepada kedua orang tua adalah merupakan sebuah keharusan, termasuk kepada tetangga, karib, kerabat dekat maupun jauh, dan termasuk orang-orang yatim, termasuk orang-orang miskin, termasuk adalah ibnu sabil. Dan ini adalah merupakan urutan yang Allah berikan untuk kita berbuat baik di dalamnya. Itulah Islam mengatur demikian hebat kepada sesama. Tidak kemudian ada salah satu di antara mereka, aku ini orang ya sudah nggak butuh apapun, nggak ada itu. Di dalam Islam tetap ada kebersamaan. Selain kita diwajibkan untuk beribadah kepadanya dan jangan sedikit pun melakukan kesyirikan kepadanya, kita juga dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita, termasuk kepada ibu dan bapak kita. Rekan dakta yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini daripada kesimpulan ayat yang kita baca sore hari ini tentu bermanfaat. Satu, tentu kepada keluarga, pasangan, suami dan istri, hati-hati dalam sebuah perjalanan
rumah tangga yang mungkin saja mengalami sedikit gesekan, hati-hati, tetap kita kembali kepada saling pengertian, kepada musyawarah di antara keduanya. Lalu yang kedua, jangan kemudian kita syirik kepada Allah, beribadahlah secara baik dan benar. Dan kita juga harus berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Kita harus berbuat baik kepada karib dan kerabat, kemudian kepada orang-orang yang kebetulan yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang dekat maupun yang jauh, dan juga orang-orang yang dalam keadaan perjalanan karena Allah. Demikian rekan dakta yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sore hari ini kita diberikan kemanfaatan dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ada dalam keberkahannya, dan insya Allah nanti di berikutnya ayat 37 sebagai ayat lanjutan pembahasan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan benar adanya dari Allah, kesalahan dan keapaan dari saya Haji Acep Basuni, dan mohon undur diri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.